Bahkan sekarang juga Arab juga banyak yang tidak pakai jilbab kalau kita fokus ke syariat. Nah itu kan karena tinggal aku itu sukaku seperti ini. Saya bisa untuk melepaskan bisa, tapi kan tetap aku sebagai spiritual Jawa kan gitu. Ini terkait Jawa, Bu. Kita kembali ke Jawa lagi, Bu Kanti. Apa sih yang harus kita lakukan selaku orang Jawa? Soalnya kan tidak sedikit teman-teman kita, bahkan orang Jawa sendiri itu yang sudah kehilangan jati diri gitu, sudah lali Jawa. Nah, supaya kita ini kembali ke Jawa yang sesungguhnya, yang sejati, dan kembali lagi ke ajaran Budi, apa yang paling penting untuk kita lakukan? Kenapa? Nah itu tentang kesadaran lagi, Mas. Karena Jawa itu juga kesadaran bahwa kita ada yang menghidupi dan betul. Ada awal, ada akhir, ada Sang Maha Pencipta. Nah situ kita sadar tidak perlu dengan mengikuti kemana orang ya dari orang-orang yang kadang-kadang hanya tahu saja kan gitu. Kita sadar dulu untuk menjadi Jawa, untuk sadar bagaimana kita hidup di Jawa, di daerah kita sendiri, nggak usah terlalu jauh. Kita memahami di sekitar kita itu juga sudah Jawa, memahami tentang lingkungan, memahami tentang perilaku, tentang pedesaan, itu nanti kita paham. Dari situ kita paham cara mengenal Jawa itu sendiri. Jangan sok-sokan menjadi orang lain. Nah, menjadi jiwa kita sendiri itulah Jawa. Menjadi diri kita sendiri. Untuk pertama tahu Jawa nih kan. Intinya kita belajar dari alam dulu. Di samping dari alam juga dari kita sendiri. Pertama itu dari diri kita sendiri. Pemahaman dan kesadaran tentang diri kita sendiri dan alam sekitar kita sendiri. Jadi tidak sama dengan pemahaman di sana tentang kaweruhnya lah, tentang pemahaman antara aku dan yang kuasa itu. Aku dan yang kuasa. Iya. Tentang aku sendiri ya. Aku pakai jilbab. Ini tidak menghilangkan aku saya. Ini karena di sekitar sini, kayak di daerah Tuban itu kan banyak debu. Nah itu saya harus pakai seperti ini. Itu kan hanya atribut. Tapi akunya tidak hilang toh. Saya dinamakan siapa atau jadi apa. Itu tidak menghilangkan akunya, aku ya aku kan gitulah. Soalnya ini banyak yang protes. Iya. Nah, bukan kok masih pakai jilbab. Gitu. Nah, sedangkan kalau memahami syariat yang kemarin itu ya, syariat Islam, sedangkan orang Yahudi itu loh pakai, orang-orang spiritualnya itu pakai kerudung. Orang suster dan pastor itu pakai jilbab. Nah, bagaimana kita memahami? Nah, itu kan atribut dan gitu. Tidak menghilangkan kespiritualnya orang-orang bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Bukan harus kita ke Arab-Araban, enggak juga. Bahkan sekarang juga Arab juga banyak yang tidak pakai jilbab kalau kita fokus ke syariat. Nah itu kan karena tinggal aku itu sukaku seperti ini. Saya bisa untuk melepaskan bisa, tapi kan tetap aku sebagai spiritual Jawa kan gitu. Memahami tentang saya asli Jawa dengan berbagai macam agama kita menerima, Mas. Orang leluhur kita itu sebetulnya sudah pandai berfilosofi. Bahkan kita ada begini, Bhinneka Tunggal Ika, itu kan sudah kebijaksanaannya orang-orang Jawa dulu. Kita memahami bahwa di Jawa itu tempatnya indah, jadi banyak orang-orang yang masuk. Kan gitu. Tetapi kita memahami adanya ketuhanan kan gitu. Jadi di situ Pancasila itu filosofi Jawa. Memahami Jawanya kan seperti itu. Open untuk semua orang. Tapi kita tetap
masuknya berbagai aliran kepercayaan, aliran agama yang mengaku agama begini-begini. Tapi kita kan yakin adanya ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu pemahaman orang Jawa itu dengan tepo srironya tadi. Makanya ada ketuhanan yang Maha Esa dan Bhinneka Tunggal Ika sendiri. Itu termasuk apa? Sudah dilakukan orang bangsa kita, bangsa yang berbudaya, berbudi luhur, menerima semua masuk karena kita yakin adanya ketuhanan yang Maha Esa. Kan seperti itu. Bu, kuncinya untuk bisa menjadi aku yang sejati itu apa? Nah, aku sejati ya bukan tidak jadi orang lain, Thomas. Aku yang sejati. Nah, yang kita lakukan bagaimana kita ditempatkan. Pertama kita sadar ditempatkan di mana. Dan kita tahu bagaimana kita bersikap. Itu tanpa ada harus dengan terdoktrin dengan berbagai macam kata orang lain kan. Kita menjadi diri kita sendiri. Itu yang sejatinya, Mas. Jadi tidak harus dengan itu. Soalnya perjalanan, nah itu nanti kan perjalanan ke sejatinya itu perjalanan spiritual. Mengetahui tentang aku dan Tuhanku atau ketuhanan yang di itu aku dan yang menciptakan aku. Kan gitu. Terus bagaimana kita memahami katanya aku dan ketuhanan itu ada di Allah itu sangat dekat ya, itu bagian seperti itu. Nanti kan timbul dari perjalanan itu kita memahami bahwa kita mungsak dermo nglakoni nanti jadi tidak sama dengan perjalanan orang lain. Kita tidak harus sama dengan orang lain, itu sudah sejatinya. Dan memahami cara kita. Nah, cara kita bersosialitas dengan masyarakat, bermasyarakat lah. Nah, seperti itu. Tidak perlu harus menjadi orang lain. Kan aku pakai jilbab, aku dengan namaku berbagai nama itu kan nama, tapi akunya sendiri kan tetap aku. Atribut gitu. Semua atribut. Yang namanya atribut bisa dilepas, bisa juga diganti gitu. Kalau atribut yang penting kita akunya. Ya, di mana saya ditempatkan? Kadang pakai seragam, kadang pakai apa-apa, itu atribut. Tidak meninggalkan akunya sendiri. Dan perjalananku sendiri untuk tahu sangkan parannya dumadi itu. Kan gitu, Pak. Tentang akunya yang sejati. Cuma sekarang gini, Bu, yang menjadi pikiran kita ini kan banyak teman-teman kita itu yang terjerumus dengan atribut. Nah, itu pendapat, Mas. Kalau orang spiritual yang sejati tidak peduli pendapat, tapi tentang aku sendiri, tentang di mana perjalananku sendiri, memahami tentang diriku dan di mana lingkungan kita ditempatkan. Orang mau ngomong bisa terserah, serang urus Bu ya. Itu kan hubungan aku dengan Sang Kuasa, Sang Esa, Sang Maha Tunggal dan sebagainya, banyak kata nama, tapi pemahamannya kan satu. Ada yang memberi hidup dan dari kehidupan sampai kita tidak ada, kan gitu. Itu kan yakinnya itu dari situ. Jadi intinya kan yang berhak untuk menjustis seseorang itu kafir, sesat dan sebagainya itu kan bukan orang lain. Bukan. Itu kan pendapatnya, Mas. Itu pendapatnya. Apapun yang dipikirkan lah. Ngaku benar itu kadang bingung, Mas, kalau sudah saya benar. Itu sudah titik tidak bisa berjalan lagi. Bagaimana kalau orang aku benar, enggak mau jawab bagaimana? Kan sudah di titik kan, sudah akhir itu kata jawaban seperti itu. Kata-kata seperti itu. Jadi untuk memahami aku sendiri dan perjalanan hidupku sendiri sebagai orang Jawa, kan gitu. Sebetulnya banyak kok serat-serat Jawa dengan serat-serat Jawa juga tentang tembang-tembang mocopat itu juga filosofi tentang kehidupan. Sedangkan juga Hono Coroko itu juga filosofi tentang kehidupan. Itu juga tidak semudah membuat, itu juga harus ada
perilaku spiritual dengan membuat nyanyian saja itu biasanya kita harus fokus atau suwung. Kan suwung sendiri itu bukannya kosong, tapi kita berjalan ke diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri. Suwung itu bukan kosong, Bu ya? Bukan, kita mengetahui diri kita sendiri, berjalan ke dalam pikiran, terus timbul intuisi. Makanya diam. Kalau kita ruwet dari sebuah masalah itu diam itu lebih baik, nanti tercipta intuisi kita sendiri tentang perjalanan kita sendiri. Kita berspiritual seperti itu. Contohnya ya mudah gampang untuk berspiritual Jawa, tidak banyak harus membaca ini enggak. Tapi kita sudah menyadari, diam, memahami diri kita sendiri dan fokus tentang masalah kita sendiri. Orang kakek wiritan gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya orang Jawa kenapa senang menyendiri atau kita diam, meditasi atau manengkung, dan banyaklah sebutan tentang seperti itu untuk memahami diri kita sendiri. Sebetulnya itu orang spiritual itu memahami diri kita sendiri, tidak harus menjadi orang lain. Dari situlah Jawa kudu njawani, tahu unggah-ungguh kawerwe awake dhewe perjalanan Jawa kudu sing beneh. Terus kan ngoten tiyang-tiyang Jawa. Jawa kudu sing jawani, ya, jawani itu sudah banyak filsafatnya tentang orang Jawa. Cumanya tidak di itu karena mendapatnya itu loh Mas, mendapatannya itu tidak semua orang sama gitu loh. Tapi kadang-kadang hanya ada kemiripan. Oh ternyata kita itu ada awal dan ada akhir kan gitu. Itu sama.